Oke, kita lanjutkan lagi para sedulur ya. Jadi apakah kenari juara pasti menghasilkan kenari juara kalau di breeding Pak Slamet? 80% Mas. 80% ya. Nah, 80%. Jadi menghilangkan burung juara tentunya harus diimbangi dengan betina yang bagus juga Mas. Tidak asal betina. Jadi betinanya pun kalau bisa ya anakan juara. Jadi anakan juara kalikan juara. Itu memang Nggak asal betina. Jadi betina anakan juara kalikan jantan yang juara. Insya Allah anak jadi Mas. Jadi ini memang ini ya Pak Slamet, untuk mencetak juara-juara itu harus punya indukan juara dulu. Harus punya. Kalau enggak minimal punya katuranggan. Katuranggan yang bisa untuk lomba kayak BB atau SF atau burung-burung besar yang bongkok-bongkok itu loh Mas. Sekarang kan itu yang dicari. Oh, siap. Jadi ini para sedulur ya, untuk mencetak kenari-kenari juara ini perlu menyiapkan terah-terah juara dulu ya. Ngoten ya Pak Slamet ya? Ya kalau enggak ya dari jantannya yang penting katuranggannya masuk dulu, nanti baru dikawinkan yang juara yang terang. Wah, ya siap. Ini jadi kalau mau memulai juga nggak usah takut. Nah ini para sedulur ya. Harus mencoba. Harus mencoba ya. Nah, nggak usah mikir sih. Nggak jadi, coba lagi. Ya. Pokoknya pantang menyerah Mas. Di kenari itu harus mempunyai jiwa pantang menyerah. Kalau nyoba nggak jadi, nyerah ya nggak jadi Mas. Karena di kenari ini banyak ilmunya Mas. Dalam sekali, banyak sekali ilmunya kenari ini. Dari persilangan katuranggan, terus persilangan warna, terus persilangan ses. Ya. Ses itu ada sendiri persilangannya Mas. Warna juga ada sendiri, terus yang lapangan juga ada tersendiri. Jadi banyak ilmunya lo kenari itu. Untuk perlombaan sendiri memang kategorinya macam-macam itu Pak Slamet. Iya. Untuk kenari ya. Ada standar kecil, standar bebas, alses besar. Terus campuran juga ada. Campuran. Untuk yang saat ini berarti yang paling diminati itu nopo Pak Slamet? Kalau di perlombaan itu sendiri, dari oceh-ocehan atau postur atau apanya itu? Kalau saat ini yang diminati gaya durasi Mas, gaya durasi sama lagunya, sama lagunya. Itu ya? Jadi terus gayanya kan sekarang kan ya itu tadi yang saya sampaikan tadi. Yang bongkok nyosor itu loh Mas, kalau bunyi goyang, terus durasinya panjang, lagunya bagus, variasi lagunya masuk bagus, ada cengkoknya bagus, lah itu juri mari seneng Mas. Siap. Untuk selanjutnya ini apakah ada pakan khusus Pak Slamet untuk kenari? Ya tentu ada Mas. Setiap peternak pasti mempunyai pakan sendiri, pasti ada Mas, itu pasti ada. Nah kalau dengan itu apa Pak Slamet, nek boleh tahu? Ya besok saya aja Mas. Besok saya kasih tahu. Oh ya. Tapi besok biar kesini lagi Mas. Biasa ada temennya rame di sini. Siap ini para sedulur ya. Ini kita nanya pakan ini masih saat ini Pak Slamet belum mengasih tips. Nah, ini untuk pertemuan selanjutnya insya Allah kita bongkar dan kupas tuntas sama Pak Slamet. Pokoknya kudu ngandani ya. Nah, berarti tapi tetap untuk bijian itu sendiri sama nggih? Sama kenari yang biasa Pak Slamet? Sama Mas. Pada dasarnya sama bijian itu. Yang diimpor pun sama. Bijiannya itu sama yang diimpor itu. Jadi ya kenari seed utama kenari itu ya kenari seed. Yang paling utama kenari seed tiger. Nah, dua itu yang utama. Hover kalau belum besar. Terus di sini kan ada biji sawi, ada otek itu, millet juga bagus buat campuran. Siap. Nah, jadi untuk para sedulur ya, untuk persiapan pakan kenari sendiri untuk kenari juara-juara, kenari lomba itu pada dasarnya sama bijiannya gitu. Sama, cuma yang mix-nya kan
Kalau lomba kan disetel burung itu tengah-tengah mas. Ya tergantung lihat burungnya mas. Kalau burungnya itu pengen setel kenceng-kenceng, kalau disetel kenceng burung itu nggak stabil, nakal dan sebagainya, ya pakannya kendor berarti. Nggak sama, memang cuma sama, cuma komposisinya mas. Komposisinya. Biasanya di Niger sama biji sawi. Yang utama itu kan buat burung kenceng itu mas. Kenceng dan kendornya itu di Niger dan biji sawi. Oh, berarti kalau untuk bijian memang menyesuaikan itu. Menyesuaikan karakter burung. Oh, gitu. Jadi untuk misal BB itu, BB sama SF itu bisa beda ya Pak Slamet? Gimana? Komposisinya itu? Kalau BB sama SF itu sebetulnya itu satu marga mas, satu perah burung itu. Dari Gibuso mas. Mbahnya itu sebenarnya Gibuso. Nanti silang-silangan lagi jadi SF, ada yang jadi BB, ada yang jadi Rasmi, ada yang larwet, silangan dari itu mas. Mbahnya itu Gibuso. Gibuso itu burung, memang burung murni Gibuso kalau burung Gibuso itu. Kalau SF, BB itu mbak putunya Gibuso lah itu. Oh, anak-anak anaknya putu disilangkan ya. Siap. Nah ini ada cara khusus buat Pak Slamet untuk melatih kenari untuk menjadi juara. Nah, ini kalau cara khusus untuk melatih kenari itu sebetulnya dari PAUD ya mas ya. Dari PAUD yang penting satu. Sekarang dari PAUD itu di master dulu mas kalau mau lomba lapangan. Master gitu. Master misalnya slanger, blastrut, bisa gelatik atau perenja atau yang sebagainya, atau tembakan kayak cebek sawah. Nah, itu dimik dulu di master. Nanti kalau sudah halus baru kita setel di bijian makanya. Kita kan ya sudah gacor itu kan kita tahu karakter burungnya bagaimana. Jadi itu melatihnya dari usia berapa Pak Slamet itu? Kalau melatih PAUD menjadi juara itu ya butuh separuh mas. Ekor separuh itu sudah dimik. Yang pertama disapnya itu membuat lagu mas. PAUD itu bikin lagu. Intinya kalau lagunya udah masuk kan keturunannya sudah dari persilangan. Berikutnya kan dari bikin lagu ngemik itu mas. Nah itu habis bikin lagu jadi gacor, tinggal nyeteng settingan pakan. Baru penjemuran, main polier atau dan sebagainya itu. Untuk secara umum sendiri apakah PAUD yang dimasteri itu harus dipisah dengan kenari yang lain Mas? Iya tentunya. Tentunya ya. Nah, jangan ya steril mas, steril dari burung yang gacor kenari. Intinya kan kita ngemikan memasukkan lagu dari burung lain mas, ya steril dari kenari. Pada dasarnya kalau kenari itu ada kenari ya ikutnya kenarinya mas, memang lagunya itu. Jadi dijauhkan ya dari. Memang dijauhkan, memang harus disendirikan kalau bisa. Sendirikan, khusus kandang mastering kalau bisa mas. Oh kandang mastering, oh ya. Dijauhkan. Adanya ya burung-burung pemaster tadi kayak gelatik, slanger, blastrut, terus cebek sawah itu. Guru lagunya itu. Memang itu bagus itu untuk masteran gitu. Nah itu buat cengkok terus ya bikin olah lagu mas itu. Nah ini para sedulur, kira-kira seperti itu ya untuk caranya, ibaratnya kita mencetak kenari juara dari awal dari PAUD itu. Cara masteran secara umum itu kita pisahkan dari kenari itu sendiri ya Pak Slamet ya. Betul. Jadi kalau pakai MP3 itu biasanya kawan-kawan pakai MP3 juga bisa mas, tapi angka lebih baiknya maksimalnya ya pakai burung, sama-sama burung. Karena kalau MP3 itu kan suara mas, tapi kalau burung itu kan pakai pita suara bener-bener burung, suaranya murni, burung lebih nangkapnya lebih enak. Berarti memang beda ya antara MP3 sama masteran burung asli itu ya? Beda. Beda. Tapi ya MP3 juga bisa mas. Bisa juga MP3, tapi alangkah ya kalau
Kalau nggak punya burung ya empiris juga bisa, tapi alangkah baiknya ya tetap pakai burung, asli, pakai burung yang asli. Siap. Jadi memang kualitasnya bisa beda itu. Beda. Oke. Nah, terus ini Pak Slamet, apakah warna itu mempengaruhi untuk jadi juara Pak Slamet? Iya, biasanya burung-burung juara itu warnanya tandus Mas. Jadi warnanya pekat. Jadinya kalau pekat itu burungnya ngotot Mas. Kalau hijau botol, kalau kuning pokoknya pekat warnanya itu biasanya ngotot burungnya Mas. Warnanya pekat, nggak pudar. Warna pekat itu memang ya kebanyakan burung-burung itu polanya ya keras Mas. Jadi nyaring suaranya kalau burung warna pekat itu biasanya. Misalnya kayak hijau, kalau hijau itu hijau botol yang nyala itu Mas. Hijau botol, kuning strajos. Wah, yang nyala itu. Oh iya. Itu para sedulur ya. Untuk warna sendiri memang cukup berpengaruh ya di ajang perlombaan. Nanti kembali lagi Mas ke persilangan. Biasanya warnanya biasa, kuning biasa, tapi persilangannya bagus, tetap bagus anaknya. Jadi nggak harus mutlak 100% ke warna, jadi lihat kembali ke persilangan lagi Mas, ke darahnya lagi. Siap. Untuk selanjutnya ini, apakah kenari juara bisa di breeding dan juga dilombakan itu Pak Slamet? Bisa Mas. Bisa, gitu? Nah, misalnya burung mau dilombakan kok kenceng banget Mas, ada tipikal burung habis kawin baru slow. Nah, mending kawinkan dulu baru gantang, dapat anakannya bisa juara. Tapi Pak Slamet, kalau setahu saya ini Pak, itu kan kalau burung lomba itu biasanya dopingnya aneh-aneh Pak Slamet. Itu pengaruh nggak kalau kita breeding setelah lomba loh Pak Slamet? Gini Mas, ya tergantung dopingnya apa. Kalau dopingnya kimia, ya tentunya beresiko. Kalau dopingnya alami, misalnya kayak madu, ya alami Mas, bagus Mas. Tapi tetap dipakai tetap bagus, itu nggak ngaruh. Tapi kalau dopingnya kimia, pasti ya ada efek sampingnya. Semua kimia pasti ada efek sampingnya Mas. Kalau dopingnya herbal ya aman. Kan gitu. Jadi mau doping bagi pilih, mau doping yang bagaimana yang kita terapkan ke burung kita. Kita mantap yang bagaimana. Memang kalau herbal itu efeknya nggak seketika Mas, tapi tidak beresiko. Tapi kimia itu langsung, tapi ya tetap ada resikonya menurut saya ini Mas, menurut pandangan saya. Jadi memang apa-apa yang kimia itu memang kurang bagus ya. Ya tergantung perawatan kita juga sih Mas. Dopingnya bagaimana, kalau berlebihan, semua kalau berlebihan itu udah bagus Mas. Tetap beresiko ya, sewajarnya saja. Lihat burung, kalau burung itu sudah kondisi ya jangan diapa-apain. Hanya burung kurang kondisi ya memang harus divitamin. Dan apalagi sekarang cuacanya kayak gini Mas, nggak menentu. Kadang panas, tiba-tiba hujan 3 hari, panas lagi 3 hari. Kita aja nggak enak dengan cuaca gini, kita kurang nyaman, apalagi burung Mas. Ya tentunya tetap kita lihat situasi lah Mas. Tetap burung itu tetap butuh vitamin, tetap butuh suplemen di saat-saat cuaca kurang bersahabat. Tetap itu. Nah ini jadi para sedulur ya, untuk yang mau ikut lomba tapi tetap mau ternak, nah itu ada catatan tersendiri gitu. Itu kalau panjenengan pakai suplemen yang kimia atau apalah ya istilahnya, itu banyak bahan kimianya, dosis tinggi, makan berlebihan, hati-hati. Nah, aku produk rangisi ya, tanggung dewi gitu. Nah, kalau untuk pakai madu atau yang sebagainya yang alami atau obat suplemen alami kan banyak sekarang Mas, dari pabrik itu yang alami sekarang banyak sekarang, tinggal pilih. Siapa? Nah, sekarang kita ke pembahasan. Nah ini kira-kira untuk teman-teman dalam memilih kenari yang berbakat untuk lomba itu seperti apa ya Pak Slamet, kiat-kiatnya ini? Kiat-kiatnya dari paut atau dari sudah jadi? Sudah hajar. Kalau dari paut ya itu tadi, kita lihat indukannya, dari persilangan apa. Terus kalau tidak bisa lihat induknya, misalnya kenari itu sudah di tempat bakul atau pengepul, ya kita lihat keturangan Mas. Nah turanggan sama
gerak-gerik burung itu mas, kan kelihatan mas, gerak-geriknya burung itu kelihatan. Terus cara ngeriwiknya kalau jantan dari pot kan udah kelihatan, Iya. kasar, terus rapet, terus tenang ngeriwiknya. Nah, itu misalnya diomblok banyak, biasanya kan ada pilihan banyak, pilih yang kayak gitu. Sekarang kan yang dipilih kalau buat lomba itu yang bongkok. Kalau saya masih bongkok, kakinya tinggi, bukan pendek loh saya. Kalau saya cenderung ke bongkok, kakinya tinggi mas. Kalau show itu lebih indah daripada kaki pendek menurut saya. Show-nya burung kaki panjang sama pendek itu indah kaki panjang menurut saya burungnya, karena bisa pola lebih mas. Otomatis kalau kaki panjang itu jangan takut nabrak kaki panjang, itu karakter burung mas. Karakter burung sama lengan telak dewi lengan sama lengan doni burung itu loh. Nah itu di situ. Tapi anu Pak Slamet, ini juga ada beberapa teman ya Pak Slamet. Banyak penipuan. Nah ini penipuan yang gimana? Nah penipuan itu biasanya orang beli di Facebook, katanya durasi sekian. Nah terus orang itu mantau, oke memang durasi seperti itu, ternyata di dropping over. Nah, itu cara kita mengatasi penipuan seperti itu pripun Pak? Iya, kalau alangkah lebih baiknya ya kalau sekarang kan memang jual beli itu sudah memakai dunia maya mas, sudah pakai yaitu digital sekarang. Nah, menurut saya ya kalau mau beli burung mahal ya dipantau bener mas, nah, lewat Facebook, tapi benar dipantau dan jangan hanya satu kali, berkali-kali mantunya. Contohnya ya di kandang dulu, pantau di lapangan. Jangan asal percaya ini bagus-bagus, ya buktikan dulu di lapangan dulu. Baru kita beli. Lebih baiknya begitu. Tapi kalau lewat FB, misalnya kita punya teman banyak Jakarta, kita minta tolong temen. Nah itu caranya, suruh mantauin, suruh ini lihat dulu. Jadi untuk para sedulur ya, untuk meminimalisir penipuan burung lomba, ini dipantau dulu, jangan terburu-buru, disiapkan dulu dananya. Kalau udah cukup, pokoknya ini nggak usah khawatir. Itu onorgo rupo, ada harga, ada kualitas para sedulur ya. Kalau ada kenari murah, kenari lomba murah, terus itu diposting kira mungkin pada sedulur. Itu waspada mas. Sifatnya waspada. Perlu dicek dulu keberadaannya burung itu di mana, milik siapa. Otomatis kalau burung bagus itu sudah tenar mas. Biasanya begitu. Burung bagus itu pasti sudah tenar, sudah pada tahu burung itu bagus milik siapa, pasti tahu. Kita tanya dulu ya, nggak usah tergesa-gesa, karena yang namanya beli burung kalau sudah deal di FB, akadnya deal, terus akadnya sama-sama sepakat, ya sudah, itu sah loh mas. Sah kan? Iya, sah, bisa. Siap. Sambil mas, minum. Ya, Pak, sama go. Moga para sedulur, ini ada kacang yang lumayan ini para sedulur. Jadi untuk para sedulur yang nanti masih penasaran bagaimana sih kok kurang jelas videonya, bisa tanya langsung sama beliau Pak Slamet ya. Nanti kita cantumkan nomornya, boleh Pak Slamet? Boleh. Nah ini para sedulur ya. Untuk ringnya apa Pak Slamet? Ring panjenengan? Ring saya namanya DIEJ. DIEJ tok, nggak ada yang tok, itu tok. Siap. Nah ini para sedulur, beliau biasanya nyetak kenari-kenari lomba, terah lengkung, SFBB Pak Slamet guys. Sama rasmi para sedulur, lumayan bagus. Nah, kalau nggak percaya boleh sowan langsung ke rumahnya beliau, boleh WA langsung juga boleh para sedulur ya. Semoga video ini bermanfaat para sedulur. Semoga para sedulur juga untuk yang mau mulai lomba jangan takut mulai lomba, cari saudara. Nah, lomba itu cari saudara mas, jangan cari saudara dulu. Temu komunitas kan seneng mas, sharing. Semakin banyak ilmu ya, semakin banyak ilmu, semakin kita semakin banyak teman, semakin banyak ilmu mas. Jadikanlah saudara, jangan ya persaingan boleh, tapi bagus, persaingannya sehat mas.
Jadi jangan persaingan yang saling menjatuhkan, jangan. Nggih. Yang penting saling saling mengisi, saling memotivasi Mas, sesama peternak. Ya mudah-mudahan, saya berdoa aja besok itu dari pemerintah ada wadahnya Mas, peternak kenari itu. Jadi biar nggak bingung. Ada wadahnya itu dalam arti diperhatikan sama pemerintah. Siapa yang mau ternak, siapa yang mau bikin pakan, siapa yang intinya siapa yang penjualan. Nah, kalau ada wadahnya lebih enak lagi Mas kita. Oh, siap. Siapa yang lomba. Jadi memang difasilitasi. Difasilitasi, semoga aja ada perhatian Mas, karena kenari ini perputarannya ya menurut saya lumayan Mas, perputarannya uang di kenari ini lumayan. Berarti ini untuk khusus dinas peternakan Pak Samad ya? Iya. Iya. Dinas peternakan boleh ini nanti. Kalau lihat video ini aja boleh disimak. Siapa tahu bisa jadi masukan. Oke, matur nuwun para sedulur, matur nuwun Pak Slamet. Sama-sama Mas. Video ini bermanfaat buat para sedulur. Yang kurang jelas bisa langsung tanya di admin atau di Pak Slamet langsung. Kita cantumkan nomornya di deskripsi bawah ini para sedulur ya. Boleh juga langsung komentar atau bisa bantu subscribe dan like para sedulur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.